Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, sebuah kisah yang berjudul Intan, si gadis kuntilanak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Orang tua tersebut langsung terdiam setelah melihat tangan Heru dan Barja terulur mengambil salah satu wadah yang terbuat dari anyaman bambu yang berisikan makanan seperti kue basah. Kemudian Heru dan Barja dengan ragu menyuapkan salah satu kue tersebut ke dalam mulut masing-masing. Rasa kue tersebut terasa aneh di lidah mereka. Namun ketika ia mau memuntahkannya, ia melirik ke arah Pak Tua yang sedang terdiam memperhatikannya dengan sorot mata yang tajam. Dengan terpaksa Heru mengunyah sampai habis sepotong kue yang berada di tangannya. Setelah itu ia mengambil air minum yang tersedia dalam gelas bambu. Namun dengan refleks Heru menyemburkan minuman tersebut. Ia merasakan air tersebut terasa pahit dan sedikit bau amis. Kemudian setelah itu ada dua penari yang datang menghampiri Heru dan Barja. Penari itu dengan luas mengalungkan selendang ke leher mereka dan mengajak mereka menari ikut bergabung dengan yang lainnya. Mereka tidak sadar kalau warga yang ada di situ bukanlah manusia, melainkan penunggu hutan jati tersebut. Di saat tengah asik menari, tiba-tiba Heru mencium bau melati diiringi bau busuk. Namun ia tidak mampu berkata apa-apa. Tidak terasa waktu tengah bergulir. Musik irama kendang semakin sumbang terdengar di telinga Heru dan Barja. Bulan yang terang tiba-tiba tertutup awan hitam. Tiba-tiba suasana menjadi gelap gulita. Dan di situ mereka mulai tersadar kalau ada sesuatu yang janggal. Kemudian Heru membuka percakapan. "Maaf Nyi, kami harus pergi. Kami buru-buru." "Mau kemana? Tetaplah di sini bersama kami. Istri saya sudah menunggu di rumah dan mobil saya pun mogok. Kami mau cari bantuan." "Kau masih peduli dengan istrimu, lalu bagaimana denganku?" "Kau masih ingat denganku, Heru?" "Intan, kau harus ingat, pati harus dibayar dengan pati. Manusia tidak punya hati seperti kau seharusnya tidak hidup di muka bumi ini." "Ampun Intan, aku mengaku salah." Tiba-tiba penari itu berubah wujud menjadi sosok yang amat menyeramkan. Suaranya menjadi berat, wajahnya penuh belatung dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Selendang yang melingkar di leher Heru menjadi seekor ular sanca yang melingkar. Heru terkejut. Ia langsung melemparkan ular tersebut. Ia hendak berlari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Untung saja Barja cepat menarik tangannya dengan gerakan cepat. Mereka pun pergi dari hutan tersebut. Setelah mereka sampai ke mobil, mereka langsung masuk dan menutup pintu mobilnya. Dengan nafas terengah-engah Barja mencari kuncinya. Heru baru teringat kalau mereka meninggalkan jimatnya di dalam mobil. Ketika Barja tengah menyalakan mobil, tiba-tiba terdengar suara seperti barang jatuh di atas mobil. "Brak! Apa itu, Kang?" "Tidak tahu Barja, cepat nyalakan mobilnya." "Iya Kang." Dengan tangan gugup ia terus menyalakan mobilnya. Ketika mobil menyala, tiba-tiba muncul sosok hantu melayang dan berdiri tepat di depan mobil. Sosok tersebut tertawa nyaring, seperti sedang mengejek mereka yang sedang ketakutan. Barja tidak tinggal diam, ia melajukan mobilnya. "Dasar setan sialan, sudah mati saja kau masih menggangguku." Dengan kecepatan tinggi Barja melajukan kendaraannya sehingga makhluk tersebut terpental. "Rasakan itu." Kemudian mobil melesat meninggalkan perkebunan jati dan keluar menuju jalan raya. Beberapa saat kemudian tibalah mereka di halaman rumah Barja. Mobil ditepikan di depan rumah. Heru keluar dan segera mengetuk pintu rumah Barja. Tidak berselang lama pintu terbuka. Mereka disambut oleh istri masing-masing. "Kok lama sekali nyampainya?" "Iya Neng, kami mengalami insiden di jalan. Mendadak mobil mogok pas melewati kebun jati. Nanti Akang ceritakan kejadiannya." "Wis, bau apa ini Kang?" tanya istri Heru. Ia mengendus badan suaminya.
Ya sudah, kalian mandi dulu, biar saya buatkan kopi. Setibanya di rumah Heru, Sinta bertanya kepada suaminya tentang kejadian aneh yang selalu mengganggu mereka. Ada apa sebenarnya ini, Kang? Jika tidak tanpa sebab, mana mungkin kita mendapat teror dari makhluk halus terus-menerus? Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Maaf, Neng, Akang belum bisa ngasih penjelasan sekarang. Jika sudah saatnya, Akang pasti bicara. Apa maksud dari ucapan Akang itu? Ini terlalu rumit untuk dijelaskan, tapi Akang juga sebetulnya tidak menginginkan semua ini terjadi. Aku berharap Akang tidak melakukan hal di luar nalar, apalagi kalau Akang menyembunyikan rahasia di belakangku. Tidak, Neng. Akang tidak melenyapkan nyawa seseorang, kan? Astaga, tidak, Neng. Mana berani Akang melakukan itu? Syukurlah. Karena kalau Akang tega melakukan hal keji seperti itu, aku sendiri akan bertindak. Mau sedalam apa Akang mengubur bangkai, pasti tetap akan tercium juga busuknya. Ingat itu, Kang. Sinta berkata dengan tegas terhadap suaminya. Setelahnya ia beranjak dan masuk ke kamar. Heru tertegun di ruang tamu. Ia tidak menyangka kalau istrinya bisa menerka sedemikian rupa. Ia hanya berharap semuanya bisa ia selesaikan sebelum terlambat. Ia takut kalau istrinya serta keluarganya akan mengetahui kejahatan yang telah ia perbuat. Lebih tepatnya, yang ia dan Barja perbuat. Ada rasa penyesalan juga yang terlintas di dalam benak Heru. Bagaimanapun juga, ia sangat mencintai Intan. Cuman hanya gara-gara Intan menodongkan pertanyaan yang membuat Heru buntu pikiran. Ditambah lagi hasutan Barja yang menawarkan ide terlintas di benaknya untuk menuruti hasutan tersebut. Padahal Intan saat itu telah mengandung buah cinta dari Heru. Malam itu suasana di kampung Sumberrejo tengah diguyur hujan. Suasana malam itu sangat dingin. Kebetulan tukang kuliner berkesempatan untuk mangkal berjualan bakso dan lain-lain. Sinta berniat akan keluar untuk membeli bakso. Mau kemana, Neng? Mau keluar untuk beli bakso, Kang. Rasanya pengen sekali aku makan bakso. Akang antar ya, Neng? Dah usah, Kang. Dekat saja kok. Ini pun baru jam 10. Belum malam sekali. Masih ramai orang di luar. Baiklah kalau begitu. Hati-hati, Neng. Iya, Kang. Lalu Sinta bergegas menyambar payung yang ada di pojok pintu. Kemudian keluar membuka payung dan bergegas pergi. Heru membuat kopi ke dapur dan menonton televisi. Sinta tengah berjalan di gelapnya malam. Ia memegang payung untuk menuju area tempat di mana penjual kuliner itu. Ia harus melewati kebun pisang. Akan tetapi kilatan petir sangat dahsyat menyambar sehingga Sinta berdiam diri di bawah pohon akasia yang rimbun di pinggir jalan. Setelah petir itu hilang, ia meneruskan berjalan kembali. Akan tetapi baru saja ia melangkah, ia dikejutkan dengan suara orang menangis. Samar ia dengar itu adalah suara perempuan. Sinta celingukan, mencari di mana sumber suara itu berasal. Suaranya semakin kuat setelah ia berjalan maju ke arah rumah kosong yang lama tidak berpenghuni. Siapa? Siapa di sana? Apa kau perlu bantuan? Akan tetapi Sinta langsung tersadar kalau itu rumah tidak berpenghuni. Jadi ia berniat melangkah pergi. Mungkin itu suara hewan luwak. Akan tetapi suara itu terdengar lagi dan makin kencang. Bener, ada yang butuh pertolongan sepertinya. Baiklah, aku masuk saja. Permisi. Pintunya Sinta dorong dari luar ternyata tidak dikunci. Ia arahkan senter yang ia bawa ke seluruh ruangan karena agak gelap. Tolong saya, Mbak. Sinta terlonjak, kaget, langsung berbalik ke belakang. Siapa kau? Kenapa berada di sini? Tolong saya. Apa yang bisa saya tolong? Perut saya sakit, sepertinya mau melahirkan. Kalau begitu, mari aku antar ke puskesmas. Sinta memapa perempuan tersebut keluar dan mengajaknya ke puskesmas terdekat. Ini sudah malam, kenapa perempuan hamil sepertimu bisa keluyuran di luar? Suamimu kemana? Perempuan tersebut hanya terdiam. Ia banyak menunduk ketika di perjalanan, sehingga tidak mudah untuk Sinta kenali wajahnya karena tertutup rambut. Aku bertanya, apa kau tidak mendengarku? Di mana suamimu? Apa kau sedang bertanya di mana suamiku? Perempuan tersebut menjawab sambil masih menundukkan kepala dengan suara pelan tapi terdengar sangat menyeramkan. Iya, aku bertanya di mana suamimu? Maaf kalau aku lancang. Suamiku tidak menginginkannya. Suamiku yang telah melenyapkannya. Sinta terkejut. Begitu perempuan itu mengangkat wajahnya terlihat hancur.
amat menyeramkan, dan juga ia berbicara sambil menangis dan berteriak histeris. Bahkan suaranya kini telah berubah menjadi besar dan serak seperti dua orang. Astagfirullahaladzim. Sinta langsung berucap istighfar. Ketika hendak berlari, ya malah tersandung dan jatuh terjerembab ke tanah. Sosok kuntilanak itu dalam sekejap sudah berada di atas tubuh Sinta. Sinta lalu menjerit ketika wajah setan itu berada tepat di depan wajahnya. Bau bangkai menyeruak masuk indera penciuman sampai Sinta mau muntah. Ia menjerit, setelah itu ia tidak ingat apa-apa lagi. Setan itu kini telah merasukinya. Kemudian ia terbangun dan berjalan pulang, berjalan dengan tertati-tati. Bajunya basah kuyup, tersiram air hujan. Pas di depan pos ronda, ia berpapasan dengan bapak-bapak yang sedang berkumpul. Bapak-bapak tersebut merasa aneh melihat istri juragan tanah di kampungnya. Tidak biasanya, ia berjalan sendirian apalagi dengan badan basah kuyup seperti itu. Mbak Sinta, dari mana kok basah kuyup begitu? Sinta menghentikan langkahnya, kemudian melirik ke arah Mang Tata sambil menyeringai. Ih, kok aneh wajahnya Mbak Sinta, Mang? Seletuk seorang pemuda. Mbak baik-baik saja kan? Sinta cuma mengangguk dan meneruskan perjalanan dengan tertati-tati. Lalu sambil berjalan, Sinta bersenandung lirih, sangat pilu dan menyayat hati. Siapapun yang mendengarnya pasti akan sedih dan sekaligus merinding. Orang yang berkumpul di pos ronda seketika dibuat ketakutan oleh sikap tidak biasa dari juragan tanah tersebut. Setelah bersenandung, Sinta menangis. Ia tidak bisa mengendalikan diri. Kasihan. Pasti hidupnya lagi tertekan, saut warga. Seketika itu juga langkah Sinta berhenti dan berbalik ke arah warga yang sedang membicarakannya. Ia memasang wajah aneh, merasa tidak suka ada yang membicarakannya. Sontak mereka langsung berlarian turun dari pos tersebut. Sinta alias arwah Intan pun terkekeh melihat warga berhamburan berlari dengan tunggang langgang. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya pulang menuju rumah Heru. Begitu sampai depan pintu, ia langsung mengetuk pintu. Heru yang saat itu tengah menonton televisi langsung membukakan pintu. Heru yang langsung membukakan pintu begitu terkaget melihat kondisi istrinya yang terlihat kacau. Lalu ia menuntunnya untuk masuk ke dalam, kemudian menutup pintu. Ia memperhatikan langkah istrinya yang sedikit tertati. Lantai rumah pun menjadi kotor akibat tanah lumpur yang menempel di telapak kakinya. Loh, Neng, kenapa basah kuyup begini? Payungnya mana? Sinta hanya diam saja, tidak menanggapi pertanyaan suaminya. Tadi katanya mau beli bakso. Mana kok pulang dengan tangan kosong? Kau mandilah dulu, Neng. Ganti bajumu biar gak masuk angin. Kemudian Sinta melengos pergi meninggalkan Heru yang masih keheranan. Melihat lantai kotor oleh lumpur, Heru mengambilkan kain lap dan langsung mengelap lantainya yang kotor dan basah hingga kering. Terdengar suara gemercik air di kamar mandi. Akan tetapi ada suara kegaduhan juga terdengar di kamarnya. Heru langsung mengecek kamar, akan tetapi tidak ada siapapun. Ia pikir mungkin itu suara tikus. Kemudian ia menutup pintu dan kembali ke ruang TV. Baru ia mau melangkah, suara berisik itu pindah ke kamar mandi. Terdengar guyuran air, tetapi seperti orang mengamuk. Akhirnya ia berniat untuk mengecek. Pasti istrinya yang berada di kamar mandi, pikirnya. Akan tetapi baru saja tangannya hendak mengetuk, pundaknya ada yang menepuk. Mau kemana, Kang? Loh, Neng, bukannya kau sedang mandi? Tidak, aku sudah selesai mandi dari tadi. Ini sedang membuat teh hangat, Akang mau? Tidak, Akang sudah ngopi tadi. Heru menggelengkan kepala sambil melengos pergi meninggalkan istrinya yang masih mematung. Aneh. Malam pun kian larut. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Heru terbangun karena ingin ke kamar mandi. Diliriknya tempat istrinya tidur di sebelahnya, namun tidak ada. Kemana dia? Kemudian ia turun dari tempat tidur menuju ke kamar mandi. Setelah ia keluar dari kamar mandi, Heru merasa kering tenggorokannya dan berniat mengambil minum ke dapur. Di saat sedang menuangkan air dari teko ke gelas, ia mendengar suara ayam di belakang rumah sangat berisik. Heru mengabaikan suara itu, lalu melanjutkan minumnya. Di saat hendak berlalu dari dapur, suara itu terdengar lagi, bahkan sangat berisik. Heru berpikir jangan-jangan ada musang menyatroni kandang ayam jago miliknya. Ia lalu mengambil sapu dan keluar dari dapur, berniat ingin mengusirnya. Tetapi setelah ia keluar tidak ada apapun. Ia menyanteri ke sana kemari, suara itu terdengar lagi. Tetapi kali ini suara itu berasal dari kandang ayam. Ia mendekati kandang tersebut, begitu dekat, betapa terkejutnya ia.
kala melihat ada sosok yang menyerupai istrinya tengah menyantap ayam miliknya. "Astaga, apa-apaan kamu, Neng? Istighfar, itu ayam hidup yang kau makan." "Aku lapar." Sosok itu kemudian berdiri mendekat kepadanya. Bau amis menyeruak menusuk indera penciuman Heru. Heru nampak mual melihat ayam mentah yang berlumuran darah di genggaman perempuan yang menyerupai istrinya. "Apa kau mau?" Sosok itu mengulurkan tangannya menawarkan apa yang ia makan. Sontak Heru langsung mual. "Siapa kau? Tidak mungkin istriku melakukan ini. Dan apa-apaan ini?" "Apa kau tidak bisa mengenali wajahku, Kang?" "Kau bukan istriku. Kau pasti setan yang menyerupai istriku. Pergi!" Heru kemudian pergi berlari meninggalkan sosok yang menyerupai istrinya. Ia masuk ke dalam rumah dengan nafas ngos-ngosan. Ia berniat untuk mengambil minum ke dapur. Akan tetapi alangkah terkejutnya Heru setelah mendapati istrinya tengah berada di dapur, duduk membelakanginya. Dengan gugup ia berjalan mendekati sosok perempuan tersebut. Akan tetapi ia sangat hafal betul dengan postur tubuhnya. Sosok perempuan itu adalah Sinta, istrinya. "Neng? Sejak kapan Neng di dapur? Lalu siapa yang di belakang barusan?" "Apa maksudmu, Kang? Aku dari tadi berada di dapur untuk mengambil minum," ucapnya dengan wajah datar. Tidak mungkin." "Apa yang tidak mungkin? Akang sendiri dari mana selarut ini?" Sinta balik mengintimidasi dan bertanya kepada suaminya. Akang dari kamar mandi, tapi pas Akang mau ngambil minum, Akang mendengar ada suara ayam berisik di belakang. Takutnya maling, makanya Akang keluar untuk periksa. Taunya bukan maling, tapi apa, Kang?" Itu tadi ada setan," jawab Sinta dengan wajah datar. Posisinya membelakangi Heru. Iya setan, Neng. Mana seram lagi wajahnya, mengerikan dan setan itu tengah memakan ayam hidup-hidup, Neng," ujar Heru bergidik sambil mengusap tengkuknya. "Apakah wajah setan itu seperti ini?" Tiba-tiba Sinta cekikikan berdiri dari kursi dan berbalik menghadap pada suaminya. Wajahnya kini tepat berada di depan Heru. Wajah Sinta berubah menjadi wajah kuntilanak yang ia jumpai di belakang rumah. Ia lalu berdiri dan berjalan tertatih mendekati Heru. Sontak Heru menjerit ketakutan. Tidak, pergi. Kenapa kau selalu menggangguku? Aku tidak akan berhenti mengikutimu sampai kau mati di tanganku, Heru. Keluar dari raga istriku, jangan kau ganggu dia tidak bersalah. Tidak, aku suka berada dalam raga istrimu, Kang Heru. Tetapi aku sangat benci dia. Aku benci wanita yang bernama Sinta karena dia adalah penghalang bagi kita, Kang. Karena dia juga kau sampai tega melenyapkanku. Arwah Intan yang merasuki tubuh Sinta berbicara dengan suara parau dan berteriak sekaligus menangis. Dan wanita yang bernama Sinta juga telah membuatmu tega melenyapkan darah dagingmu, Kang Heru. Aku mohon, Intan, tinggalkan raga istriku sekarang juga. Tidak, kau harus mati, istrimu juga harus mati, kalian semua harus mati. Kemudian Sinta mencekik leher Heru sampai Heru terjatuh ke lantai. Ia meronta-ronta kesakitan. Ia berusaha melepas cengkeraman tangan Sinta, akan tetapi cengkeramannya sangat kuat, sehingga Heru merasa sesak. Heru meronta sampai akhirnya ia menendang perut istrinya. Akhirnya cengkeraman tangannya terlepas dan tersungkur ke lantai. Heru akhirnya bisa menghirup nafas dengan lega. Ia mengusap lehernya yang masih terasa sakit dan perih akibat cengkeraman tangan Sinta. Dan juga terasa perih akibat goresan kuku tajamnya makhluk yang merasuki istrinya. Setelah tubuh istrinya jatuh, Heru dengan terburu-buru berlari ke kamar mengambil jimat yang Ki Suro berikan padanya. Jimat itu ia simpan di laci lemari. Lalu ia mengambilnya dan menempelkannya ke kepala istrinya sambil membacakan sesuatu. Dan istrinya hendak menyerang lagi. Dengan buru-buru ia mengeluarkan jimat yang berada di dalam kotak. Setelah itu ia merapalkan mantra. Sinta akhirnya menjerit kesakitan dan badannya menggelepar di lantai. Dan akhirnya setan yang telah merasuki Sinta keluar dan hilang menjadi kepulan asap. Tubuhnya lalu terdiam dan ia tidak sadarkan diri. Cepat-cepat Heru mengangkat tubuh istrinya dan meletakkannya ke sofa. Heru terlihat panik dan segera menyadarkan istrinya. Ia mengoles minyak kayu putih dan menggosok telapak tangan dan kaki istrinya. Neng, ayo bangun.
Maafkan Akang tidak sengaja melukaimu. Setelah itu Sinta terbangun dari pingsannya. Ia mengeluh dan memegang kepalanya yang terasa berat dan sakit. Apa yang terjadi padaku, Kang? Kenapa badanku sakit semua? Tidak apa-apa, kamu hanya kecapean. Akang ambilkan minum dulu ya. Kang, kepalaku sakit sekali. Mataku juga berkunang-kunang dan perutku juga sakit. Sinta lalu memuntahkan sesuatu dari mulutnya ke lantai. Heru kembali panik. Begitupun dengan Sinta, ia begitu kebingungan dan kesakitan. Ia banyak memuntahkan cairan hitam dan berbau busuk. Tubuh Sinta menegang. Ia terus memegangi perutnya. Kau baik-baik saja, Neng? Apa ada yang sakit? Apa yang terjadi, Kang? Perutku rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum-jarum, Kang. Sinta kembali bertanya. Kalau begitu, mari aku antar ke kamar untuk istirahat. Baringkan dulu tubuhmu. Kau cukup kelelahan. Sinta lalu beranjak dari kursi dan dipapa Heru untuk beristirahat di kamar. Kang, apa? Aku takut. Entah kenapa aku merasa ada yang mengawasi. Jangan tinggalkan aku sendiri ya, Kang. Iya, Akang tidak akan kemana-mana. Akang akan menemanimu. Heru kemudian mengantar istrinya untuk istirahat ke kamar. Akan tetapi baru saja mereka hendak beranjak, mereka dikejutkan dengan adanya angin kencang dari luar. Sampai-sampai pintu dan jendela terbuka secara kasar dan menimbulkan suara gebrakan. Sinta nampak shock sampai ia merapatkan badan ke suaminya. Keringat dingin bercucuran, wajah mereka tampak tegang. Kang, tidak apa-apa, itu hanya angin. Tenang saja, ada aku di sini. Aku takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo segera ke kamar, biar Akang yang bereskan semuanya. Heru kembali memapa istrinya ke kamar. Setelah itu ia kembali keluar dengan membawa kotak yang berisikan jimat pemberian Ki Suro. Dengan langkah tergesa ia keluar halaman dan segera membuka kotak tersebut. Lalu ia merapalkan mantra yang Ki Suro ajarkan. Setelah itu angin yang bertiup kencang kembali normal. Setelah itu ia kembali masuk ke dalam rumah. Akan tetapi tanpa Heru sadari, ada seseorang di balik pohon besar sedang berdiri di kegelapan malam, sedang memperhatikan gerak-geriknya. Orang tersebut adalah saksi di mana waktu itu Heru dan Barja membuang jasad Intan ke dalam jurang. Malam itu di mana Heru dan Barja membuang jasad Intan ke dalam jurang, lelaki tua tersebut sedang berada di sungai untuk mengambil air. Dan orang tersebut juga yang telah membantu sekaligus membangkitkan arwah Intan dan membantu Intan untuk membalaskan dendam. Jadi selama ini Ki Suro yang berada di belakang kalian. Ternyata dukun begundal itu masih hidup rupanya. Ingat, kau masih punya urusan denganku yang belum selesai, Suro Kusumo. Orang tersebut terkekeh, kemudian menyulut ilintingan tembakau yang menempel di mulutnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Sambil bersiul ia berjalan di kegelapan malam dan menghilang bersama bayangan. Singkat cerita, di kediaman Pak Kosim, Bu Rumi tengah memeriksa stok persediaan sayur yang ada di kulkas. Setelah Ibu Rumi melihat persediaan stok sayur yang ada di lemari pendingin itu sudah hampir habis, Bu Rumi berinisiatif akan belanja subuh nanti ke pasar. Ia akan minta ditemani oleh Lastri, anak bungsunya. Pak, besok Ibu libur dulu ya, tidak berangkat ke kebun. Stok sayur di rumah habis, Ibu mau ke pasar. Iya Bu, tidak apa-apa. Besok Bapak saja yang berangkat ke kebun sendiri. Kalau mau ke pasarlah. Duk, persediaan sayur kita sudah menipis. Temani Ibu nanti subuh ke pasar ya, Duk. Ibu Rumi mengajak anak bungsunya Lastri. Baik Bu, setelah sholat subuh kita berangkat. Setelah adzan subuh berkumandang, Ibu Rumi dengan keluarganya gegas melaksanakan sholat. Setelah ibadah pun selesai, Ibu Rumi dan juga Lastri bersiap untuk berangkat ke pasar. Lastri meminta pada sang ibu untuk mengajak Intan turut pergi ke pasar bersama mereka. Mbak Intan gak diajak Bu? Oh iya, kau tengoklah dulu Nduk, sudah bangun apa belum mbakmu? Ujar Ibu Rumi sambil menyiapkan keranjang belanjaan. Sebentar aku ke kamar dulu untuk membangunkannya, tutur Lastri yang segera pergi ke kamar Intan untuk melihat Intan dan mengajak Intan pergi ke pasar bersamanya. Lastri mengetuk pintu kamar Intan. Tidak lama Intan langsung membuka pintu kamarnya dengan tatapan datar dan dingin menatap wajah sang adik, membuat Lastri merasa sungkan untuk mengajak sang kakak turut bersamanya ke pasar. Ada apa? Tanya Intan tanpa mengekspresikan mimik wajahnya. Intan bertanya dengan raut wajah datar. Mbak, diajak Ibu ke pasar, mau ikut nggak?
Tidak. Kenapa? Ayo ikut saja. Jarang kan kita keluar bareng. Sejak pulangnya Mbak ke rumah, kita belum ada ke pasar bersama. Paksa Lastri mengajak sang kakak untuk turut bersama mereka. Baiklah. Dengan terpaksa Intan menuruti permintaan adiknya. Ayo. Raut wajah sumringah Lastri terlihat nampak bahagia karena sang kakak ingin ikut bersamanya. Digandengnya tangan sang kakak oleh Lastri nampak terasa dingin. Lastri merasa tangan Intan nampak berbeda. Lastri tersenyum ke arah kakaknya dan Intan membalas senyuman itu. Walau senyuman itu tidak sama lagi hangat seperti dulu, Lastri begitu sangat bahagia karena bisa bersama kakaknya kembali. Kebersamaan sang anak terlihat oleh Bu Rumi yang melihat Lastri tengah menggandeng tangan sang kakak. Raut wajah Lastri nampak begitu bahagia sehingga senyuman Lastri pun menular pada Ibu Rumi yang ikut tersenyum melihat kebersamaan kedua putrinya. Nah, gitu dong yang akur. Ayo kita ke pasar. Baik Bu, jawab Lastri. Intan hanya diam, tidak menjawab, tapi mengikuti kemana ibu dan adiknya pergi. Kemudian mereka berangkat ke pasar dengan berjalan kaki, menelusuri pedesaan sambil bersenandung, melukiskan tawa nan bahagia, membuat burung berkicau dengan merdu, menyaksikan kebahagiaan keluarga Ibu Rumi. Arah jalan menuju pasar tidaklah terlalu jauh. Meskipun tersedia ojek untuk mereka pergi ke pasar, mereka memilih untuk berjalan kaki bersama, saling bersenandung sambil bercerita. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan ibu-ibu yang juga ingin pergi ke pasar. Bu Rumi mau ke pasar juga ya? Salah seorang ibu menyapa Ibu Rumi di tengah perjalanan. Iya Bu Eti. Ibu Eti melirik ke arah Lastri dan Intan karena ia baru melihat Intan kembali bersama mereka. Wah, tumben yang Intan juga ikut. Iya Bu, biar nggak di rumah terus, sekalian diajak. Ayo kalau gitu kita jalan bareng, ajak Ibu Tika yang pergi ke pasar bersama dengan Ibu Eti. Ayo Bu Tika. Bu Rumi, Ibu dengar tidak kalau keluarga juragan tanah diteror setan terus? Tanya Ibu Eti yang membuka pembicaraan di tengah perjalanan. Siapa? Juragan Heru? Ya siapa lagi? Bahkan kabarnya istrinya juga kesurupan, hampir saja mencelakai suaminya. Loh, Ibu Eti dengar dari siapa? Kok kami tidak tahu? Itu dari Mang Sarip. Kan kemarin malam Juragan Heru cerita waktu ngasih upah ke rumahnya. Mendengar percakapan ibunya dan para ibu-ibu lainnya, Intan mendadak gelisah. Ia merasa tidak nyaman dengan obrolan yang dibahas oleh Ibu Eti. Bu, sudah yuk kita percepat jalannya, tutur Intan yang segera menggandeng tangan sang ibu untuk mempercepat langkahnya. Iya Nduk, ayo, maaf nggih Bu, kami duluan. Pamit Ibu Rumi kepada ibu-ibu lainnya karena Intan terus menarik tangan sang ibu sehingga Bu Rumi berjalan dengan tergesa. Oh iya Bu Rumi, silakan. Setelah Bu Rumi sedikit menjauh, Bu Eti dan Bu Tika membicarakan soal Intan. Bu Tika merasakan ada keanehan gak dengan sikap anak gadisnya Bu Rumi? Menurutku juga begitu, sikapnya agak lain, jarang berinteraksi dengan tetangga sekarang. Padahal ia dulu gadis yang ceria, ramah tamah. Jawab Ibu Tika yang merasa kini Intan sudah berubah. Sudah, ayo, nanti kita sudah telat, nanti kesiangan ke pasarnya. Sahut Ibu Eti yang mengajak Ibu Tika untuk segera melanjutkan perjalanan mereka menuju ke pasar. Setelah sampai di pasar, Ibu Rumi dengan cepat memilih sayuran dan bumbu dapur yang diperlukan. Di saat Bu Rumi dan anak-anaknya tengah asik memilih, tiba-tiba ada seseorang yang menegur Ibu Rumi dari sampingnya. Ibu Rumi, sapa Ibu Ningsi yang menepuk pundak Ibu Rumi. Ibu Ningsi, jawab Bu Rumi menoleh sekilas ke arah Bu Ningsi. Mereka saling bercakap-cakap sambil memilih sayuran yang akan mereka beli. Ibu Ningsi melirik ke arah Intan yang tengah berdiri di samping Ibu Rumi. Wah, tumben yang Intan ikut ke pasar. Iya Bu Ningsi, sengaja saya ajak. Ibu Ningsi mengundang Ibu Rumi untuk datang ke acara pernikahan anak bungsunya dengan membawa kedua putrinya. Ibu Rumi menerima undangan dari Ibu Ningsi dengan senang hati. Setelah acara pesta pernikahan anak bungsu Ibu Ningsi digelar dan Ibu Rumi beserta Lastri dan Intan menghadiri undangan Ibu Ningsi. Kala itu Intan tengah duduk di kursi para tamu undangan bersama dengan Ibu Rumi dan Lastri. Intan nampak dilirik dan selalu saja diperhatikan oleh pemuda-pemuda, yaitu anak sepupunya Ibu Ningsi.
Keponakan Ibu Ningsih itu memberanikan diri untuk mengajak Intan kenalan dengan niat baik untuk mengenal Intan lebih dalam. Intan juga tidak menolak jika harus berkenalan dengan keponakannya Ibu Ningsih. Kian waktu berjalan, perkenalan Danu keponakan Ibu Ningsih dengan Intan berlangsung dengan serius. Danu selalu saja datang menemui Intan ke rumah Ibu Rumi dengan maksud serius pada Intan. Keluarga Ibu Rumi menyambut baik kehadiran Danu, apalagi saat Danu sudah memberitahu niatnya kalau akan serius pada Intan. "Kamu serius, Nak? Kalau kamu mau menerima lamaran si Danu?" tanya Pak Kosim kepada putrinya. Intan hanya mengangguk tanpa jawaban, tapi anggukan itu seakan memberikan jawaban kalau ia siap untuk dipersunting oleh Danu. Danu yang tengah duduk di warung kopi duduk santai pada malam hari bertemu dengan Heru yang juga sedang duduk di sana menikmati kopi hitam di malam yang gemerlap penuh dengan bintang. "Weh, Danu, di sini kau. Kayaknya kau sedang bahagia, Nu. Ku tengok wajah kau senyum-senyum saja dari tadi." Iya ini Kang, karena si Andri nikah, aku libur kerja di kota, cuti." Iya nih Kang, rencana aku mau melamar kekasihku yang kebetulan ada di desa ini." "Wah, ternyata kau diam-diam sudah memiliki tambatan hati. Kamu ingin menikah dengan siapa? Beritahu aku lah." "Namanya Intan, dia putrinya Ibu Rumi," jawab Danu yang membuat Heru langsung terpekik mendengar jawaban dari Danu. "Intan? Kau kenal di mana dengan dia? Sudah berapa lama kalian saling kenal?" Heru yang mengetahui kalau Intan putrinya Ibu Rumi adalah seorang kuntilanak melontarkan banyak pertanyaan kepada Danu. Lamunan Heru membuat Danu merasa heran kenapa setelah ia memberitahu nama kekasih yang akan dilamarnya malah membuat Heru seakan dia membisu. "Kamu kenal sama si Intan, Ru?" tanya Danu yang membuyarkan lamunan Heru. "Kenal sih, tapi dulu sebaiknya kau berpikir lagi sebelum kau menikahinya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Intan." Heru juga bingung mengapa Danu ingin menikahi Intan, yang sudah jelas Intan bukanlah seseorang manusia, melainkan sosok kuntilanak. "Memangnya apa yang kau kenal dari Intan, Ru?" Heru menelan salivanya. Ia juga bingung untuk menjelaskan bahwa Intan bukanlah manusia biasa, tapi Intan adalah jelmaan kuntilanak. Lain sisi juga Heru juga takut ia membuka suara tentang Intan. Mungkin akan membuat Danu banyak tanya soal Intan pada dirinya. Tapi Heru tidak ingin membuat Danu temannya menikahi seseorang yang bukan manusia. "Heru, kok ditanya malah diam saja?" sentak Danu sekali lagi yang membuat Heru kaget. "Lebih baik tidak usah menikah dengan Intan. Banyak perempuan cantik yang lebih dari dia dan lebih baik dari dia, Nu," jawab Heru dengan nada yang begitu cepat lantaran ia gugup dibuat tanya oleh Danu. Danu termenung sejenak. Ia masih bingung mengapa Heru melarang keras dirinya untuk melamar Intan, sedangkan Danu dan keluarga Intan sudah sepakat untuk melamar Intan minggu besok. Heru menghelakan nafas kasar untuk memberitahu yang sebenarnya tentang Intan. "Saya beritahu kamu ya, Nu. Kamu harus percaya, meskipun ini di luar nalar kamu," tutur Heru yang mendekatkan kepalanya ke telinga Danu. "Intan bukan manusia, dia gadis kuntilanak," bisik Heru yang membuat Danu langsung bergidik ngeri, ketakutan, antara percaya atau tidak. Mata Danu membola seakan tidak percaya mengapa Heru bisa mengatakan kalau calon istrinya yang akan ia persunting bukanlah gadis biasa, melainkan adalah jelmaan seorang kuntilanak. Danu tersenyum dan tertawa kecil menganggap yang dikatakan oleh Heru hanyalah canda gurauan. Mana mungkin Intan seorang kuntilanak, sedangkan Intan tinggal bersama dengan Ibu Rumi dan keluarga yang lainnya. "Bercanda boleh, Bro, tapi janganlah kau sampai bilang si Intan itu kuntilanak. Itu mustahil," ujar Danu menepis yang diucapkan oleh Heru. "Kau buktikan saja sendiri. Intinya saya kasih tahu kamu dari sekarang. Jangan menyesal kalau kamu tahu Intan bukanlah manusia. Lebih baik kamu batalkan sekarang acara lamaranmu itu," ucap Heru dengan mantap. Danu serius seakan ucapannya bukanlah bualan semata. Danu menelan salivanya. Ia masih tidak yakin kalau gadis yang ia cintai bukanlah manusia. Gadis cantik yang putih berseri dengan rambut yang terurai panjang nampak indah dipandang, menunjukkan bahwa Intan tidak pantas disebut kuntilanak. Tapi kenapa Heru begitu sangat yakin dengan apa yang diucapkannya, membuat Danu jadi merasa bimbang akan perasaannya. Meskipun Danu mencoba untuk menepis hal yang membuat ia ingin mencoba membuktikan ucapan Heru, tapi sekilas Danu sangat penasaran dengan kebenarannya.
Saat pulang dari warung kopi berbincang dengan Danu, sepeda motor yang Heru kendarai nampak mogok di tengah jalan arah pulang. Kenapa juga motor ini mati? Perasaan bensin masih full dan oli baru saja diganti. Tiba-tiba terdengar suara tertawa khas kuntilanak. Nampak jelas terdengar, membuat Heru mendelik, mencari di mana suara itu berasal. Heru segera menyalakan sepeda motornya lagi, tapi hasilnya nihil. Plak! Sialan! Keluh Heru menepuk kepala sepeda motornya dan kemudian Heru memilih untuk mendorong sepeda motornya. Heru terus mendorong sepeda motornya menuju rumah. Awalnya terasa biasa saja, tapi semakin lama semakin terasa sangat berat, seakan ada yang menaiki motor yang sedang Heru dorong. Suara tawa khas itu terdengar lagi. Heru menoleh ke belakang secara perlahan dengan ketakutan. Ternyata ia mendapati sosok hantu kuntilanak berbaju putih dengan wajah yang sangat menyeramkan tengah duduk di sebuah jok motornya. Kuntilanak! Teriak Heru yang segera berlari meninggalkan sepeda motornya. Kuntilanak itu terbang mengejar Heru sampai ia bisa mendahului Heru yang sedang berlari, kemudian menghadang jalan Heru dengan berhenti di hadapannya. Berhentilah menggangguku! Teriak Heru yang ketakutan sampai ia tersungkur dan meradang mundur untuk menghindari kuntilanak. Kuntilanak yang mengganggu Heru adalah Intan. Ia merasa tidak terima jika Heru harus memberitahu kepada calon suaminya tentang kebenaran Intan bukanlah sosok manusia. Bukankah kau yang menggangguku? Kenapa kau usik kehidupanku lagi? Suara Intan menggema membuat telinga Heru kesakitan dan tubuh Heru seakan kaku, membatu di tempat tidak bisa bergerak. Kalau begitu sekalian saja, aku akan mengungkapkan siapa kau sebenarnya. Tutur Intan yang melayangkan tubuh Heru ke udara. Berhenti Intan, berhenti, ampuni saya. Brak! Dibantingnya Heru dengan kasar sampai ia tersungkur ke tanah. Heru meringis kesakitan tapi ia berusaha bangun dari kesakitan itu dan beranjak pergi meninggalkan Intan yang masih menatapnya penuh dengan kebencian. Esok malamnya Danu berniat untuk datang ke rumah Intan apel di malam minggu. Intan menyuguhkan sebuah kopi dan kue kering untuk menjamu calon suaminya itu. Silakan diminum mas, tutur Intan dengan lembut. Danu tidak pernah berhenti memandang Intan. Ia masih tidak percaya kalau ucapan Heru itu benar adanya, kalau Intan bukanlah seorang manusia. Danu sempat membaca sebuah artikel bagaimana cara untuk memastikan bahwa gadis itu adalah seorang kuntilanak dengan mencabut sebuah paku yang menancap di kepalanya. Danu mengelus rambut Intan dan mengusap bagian atas kepalanya untuk memberitahu apakah benar yang dikatakan oleh Heru, kalau Intan adalah seorang gadis kuntilanak. Kenapa mas? Tanya Intan sambil melepaskan tangan Danu yang meraba atas kepalanya. Tidak, saya ingin mengelus rambutmu saja. Nampaknya halus sekali, kamu selalu perawatan ya? Tanya Danu beralasan agar Intan tidak mencurigainya. Intan sebenarnya sudah tahu kalau Danu sudah mulai mencurigainya kalau Intan bukanlah manusia sebab ucapan dari Heru. Tatapan mata Intan tajam memandang kekasihnya. Membuat Danu jadi terasa gugup dan gelisah. Danu sangat menyukai Intan, tapi ia tidak bisa menepis pikirannya karena ucapan Heru. Bagaimanapun cara Danu ingin membuktikan kalau Intan adalah manusia sebelum hari pelamarannya. Kalau benar Intan adalah perempuan jadi-jadian, tentu saja itu akan memberatkannya. Tetapi jika tidak terbukti, Danu tidak akan memaafkan Heru. Pulanglah mas, saya sedang tidak enak badan dan tidak mau diganggu, ucap Intan yang tiba-tiba menyuruh Danu pulang. Kenapa? Kau sakit? Hanya butuh istirahat. Tidak menjawab lagi, Danu hanya tersenyum, mengecup pundak tangan Intan kemudian pamit pada Intan. Intan menunggu Danu pergi di depan pintu rumahnya. Danu menghentikan langkah sejenak dan mencoba percobaan lainnya dengan melihat Intan dari bawah kakinya. Ditekuknya tubuh Danu seperti orang sedang ruku dan menundukkan kepalanya sehingga Intan nampak terlihat jelas dari kedua kaki yang jenjang. Ada apa mas? Danu terkejut ketika Intan menegurnya. Tidak, aku pamit dulu ya, jawab Danu kikuk. Salah tingkah karena kepergok oleh Intan tengah memperhatikannya. Setelah Danu pergi menjauh, seketika wajah Intan yang semula cantik jelita berubah wajahnya dan begitu banyak darah yang mengalir dari atas kepalanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.